Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini, izinkan kami mempresentasikan mengenai laporan proyek akhir UAS Business Intelligence. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Gede Wesbiana Girwijaya dengan NIM belakang 50. Kemudian yang kedua ada Ikedi Agusdita Praktika Putra dengan NIM belakang 63. Dan saya sendiri Niputumia Priyanti dengan NIM belakang 29. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua implementasi, yang ketiga demo dashboard. Baik, topik yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama akan kami bahas yaitu tentunya mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi di dunia saat ini sangat pesat dan tentunya membawa pengaruh yang besar bagi seluruh kalangan masyarakat. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi ini tentunya berdampak juga bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki persebaran data yang besar pula, yang secara otomatis memiliki data penjualan atau pembelian perusahaan yang mencapai ratusan ribu data. Dengan banyaknya data yang dimiliki, tentunya diperlukan pengelolaan data yang lebih baik dan sehingga dapat menghasilkan keputusan strategis dalam meningkatkan daya saing bisnisnya. Tidak hanya itu, peran IT dalam kegiatan bisnis ini sangat penting karena misalnya saja dalam perancangan dan pengimplementasian sistem ini memerlukan proses yang namanya ETL atau Extract Transform Load. Mulai dari proses ekstraksi, kemudian proses transformasi atau pengambilan data mentah yang belum disimpan di data warehouse, hingga proses loading yang dimana merupakan tahapan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam suatu data warehouse. Kemudian dalam perusahaan bisnis, dari sejumlah besar data operasional diperlukan sebuah bisnis intelijen, di mana tujuan dari bisnis intelijen ini adalah untuk membantu menampilkan data mentah ataupun data yang sudah diproses yang bertujuan mempermudah dalam membaca data terbaru atau bisa disebut dengan dashboard. Kemudian di dalamnya juga terdapat banyak alat untuk membuat dashboard. Dan dalam proyek ini kami akan menggunakan salah satu tools dari Google Data Studio. Next. Selanjutnya adalah permasalahan. Dengan latar belakang di atas, adapun permasalahannya adalah bagaimana mengurutkan penjualan dari penjualan tertinggi sampai dengan terendah berdasarkan tabel order priority. Kemudian solusi yang akan diterapkan atau diselesaikan yaitu menggunakan penerapan bisnis intelijen berbasis dashboard menggunakan Google Data Studio yang bertujuan untuk mengetahui hasil yang ada di dalam permasalahan tersebut. Dengan menggunakan Google Data Studio ini, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan informasi yang didapatkan itu dapat mudah dipahami dalam pengambilan suatu keputusan. Untuk metode yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat visualisasi data dari Google Data Studio yang diintegrasikan dengan data dari Google Spreadsheet, di mana di dalamnya akan terdapat proses ETL atau Extract Transform Load. Untuk topik yang kedua adalah implementasi dashboard. Dalam implementasi ini terdapat proses ETL. Yang pertama itu adalah proses ekstrak, di mana proses ekstrak ini adalah operasi ekstraksi data dari sebuah sistem yang digunakan lebih jauh dalam lingkungan data warehouse. Kemudian dalam proses ekstraksi ini secara sederhana adalah sebuah pengambilan data dari sistem atau OLTP basis data
yang dimana dalam proyek ini kami menggunakan 8.399 data dari Superstore Sales dengan rentang waktu yang diambil adalah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Baik, untuk selanjutnya itu proses ETL yang kedua yaitu transform. Nah, pada proses transform ini, data yang tadinya masih terbilang banyak akan diseleksi mana yang nantinya akan dipakai untuk pembuatan business intelligence. Untuk proses yang ketiga yaitu proses load. Nah, pada proses load ini kami menggunakan Google Spreadsheet yang nantinya diintegrasikan dengan Google Data Studio. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan skema. Nah, skema yang kami buat di sini adalah skema bintang. Adapun tabel faktanya terdapat 5 atribut. Yang pertama ID order date, ID order, ID produk, ID ship, dan profit. Dari tabel fakta tersebut terdapat 4 dimensi. Yang pertama dimensi order date dengan ID order date sebagai primary key dan order date. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi order priority dengan ID order sebagai primary key dan jenis order. Dimensi yang ketiga adalah dimensi ship mode dengan ID ship sebagai primary key dan pilihan ship mode. Untuk dimensi yang keempat yaitu dimensi product name dengan ID produk sebagai primary key dan product name. Nah, dari tabel fakta tersebut, measures-nya yaitu adalah profit. Untuk topik yang ketiga adalah demo dashboard. Untuk demonya nantinya akan dilanjutkan oleh Wesbiana. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk demonstrasikan pembuatan dashboard dari Superstore Sale. Kita langsung saja. Add to report. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabelnya, sedangkan banyak tabel yang kita inginkan. Nah, yang pertama itu saya ingin mengganti tema dengan constellation namanya. Oke, setelah itu kita ke metrik. Yang kita masukkan itu adalah discount. Habis itu ada order ID, ada order ID, order quantity, dan order quantity, profit. Habis itu ada sales. Habis itu ada unit price. Oke, di sini saya akan besarin ukurannya. Nah, di sini ada record count, sedangkan saya tidak perlu menampilkan data itu. Oke, di sini. Nah, oke, kita sudah mempunyai tabelnya. Tapi di dimension kita juga perlu menambahkan seperti product name. Setelah itu ada shipping mode. Ya, itu aja. Setelah itu kita klik toggle drill down. Ya, seperti ini. Yap.
Nah, setelah itu sekarang saya akan menambahkan teks sebagai judul. Judul dari super store sale. Oke, mungkin huruf kecil super sales. Oke, sekarang tinggal membesarkan ukurannya saja, dibawa ke tengah. Menurut saya sudah cukup segini, dibawa ke tengah. Oke, sudah jadi. Sekarang di sini saya akan menambahkan lagi untuk input boxnya. Oke, ukurannya mungkin segini. Habis itu saya akan mengganti menjadi drop down list. Oke, di sini sudah muncul ya filter-filternya. Mungkin ini sudah dapat menampilkan yang diinginkan. Oke. Setelah itu di sini saya akan menambahkan berupa chart untuk menampilkan order ID dan kuantitinya. Tinggal kita mengganti order ID-nya. Nah, karena ini terlalu besar untuk kata-katanya, terlalu panjang, kita menggunakan compact number. Oke, di sini saya akan mengcopy untuk mendapatkan order quantity. Copy, kita ganti menjadi order quantity. Menurut saya ini masih belum cantik ya tampilannya. Sekarang kita mulai memperbaiki layoutnya. Di sini, habis itu di sini, dan di sini kita buat rapi satu tengah. Oke. Nah, selanjutnya itu ada saya akan memperbaiki stylenya. Oke, oke. Di sini adalah hasil akhirnya. Mungkin kita bisa dapat menambahkan beberapa layout lagi untuk sesuai kebutuhan. Jadi kalau dari perusahaan ini cukup menampilkan data yang ini saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari laporan kami yaitu permasalahan yang di atas dapat diselesaikan dengan menerapkan bisnis intelijen berbasis dashboard menggunakan Google Data Studio untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Dengan membuat visualisasi data dengan Google Data Studio, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Langkahnya pun sederhana dengan mengintegrasikan data yang ada di spreadsheet dengan Google Data Studio untuk menampilkan informasi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih.